tolong kita kalau mencari dalil itu baca situasinya. Kemarin masalah pakaian yang pernah Habib sampaikan ya. Masalah pakaian. Itu di zaman Nabi jelas pakaian itu perkara yang susah. Banyak sahabat itu kalau sholat itu hanya pakaian sehelai saja. Sampai-sampai kata Nabi, perempuan yang ada di belakang itu jangan dulu mengangkatkan kepalanya ketika di depannya ada laki-laki yang sedang bersujud. Kenapa? Karena banyak sahabat itu pakaiannya hanya sederhana yang hanya menutupi di atas lututnya. Gitu. Maka oleh karena itu kalau ada orang yang pakai bajunya sampai ke bawah-bawah dilaknat. Karena kan dalam keadaan kayak seperti itu susahnya. Kita banyak menemukan ada sahabat yang ketika meninggal dunia, sudah kan Nabi sampaikan tuh? Ada yang ditutup, tarik di kepala, kakinya tidak tertutup. Ada yang kakinya ditutup, kepalanya kebuka. Itu di zaman Nabi ketika Nabi mengkafani syuhada Uhud. Sampai ada cerita di buku Syekh Katabi juga ada. Itu mengenai seorang istri ya, yang punya suami belum atau tidak punya kain kapan. Sampai kain kapannya dititipkan gitu kan. Nah, sudah Habib ceritakan kemarin. Nah itu masalah yang berkenaan dengan pakaian. Nah kalau kita ada air maninya kain kita, berani nggak kita pakai? Kan kita kira-kira begitu. Ya kamu sih belum bersuami, belum beristri ya. Jadi belum ngerti. Tapi nanti kalau misalkan kain kita kena air mani, itu kita belum tentu kita itu berani untuk pakainya saja. Kenapa? Karena masih banyak kain. Satu. Yang kedua, mungkin kalau sampai ketahuan ada asar mani di dalam kainnya, itu kita pun akan merasa malu. Kita malu. Rasul malu enggak? Rasul tidak malu, Rasul itu. Kenapa? Ini karena yang ditujukan oleh Rasul itu adalah hukum. Ulangi lagi. Rasul ingin menunjukkan hukum. Ingin mengatakan mani itu tidak najis. Gitu. Tetapi ini pun perkaranya adalah yang paling bisa dan paling tahu mengungkapkannya itu adalah Sayyidatina Aisyah. Nah, kemudian baru kita nanti mencari alasan kenapa Rasul itu menikahi Siti Aisyah dalam usia yang sangat-sangat muda. Nah, ternyata di Belanda, kemudian di Inggris juga Elizabeth, itu katanya nikahnya itu waktu masih di bawah usia 10 tahun. Jadi untuk alasan orang-orang mencari alasan kepada Nabi sebagai orang yang disebutnya itu super seknya gitu kan. Nah, itu tidak bakal bisa. Kenapa? Karena memang keadaan zaman dulu itu beda dengan sekarang. Sangat beda dengan sekarang. Baik, Nabi menggunakan kain dalam keadaan kainnya ada maninya. Baik itu nanti ada di garuknya oleh Sayyidah Aisyah, ataupun ada yang dibasuhnya, atau ada apakan gimana, itu menunjukkan kayak seperti itu. Rasul tidak ada malu untuk menunjukkan satu hukum. Dan itu satu kondisinya juga. Kemudian Rasul SAW berkenan ya mencuci kainnya yang ada maninya sendiri. Dalam hadis yang pertama siapa yang mencucinya? Rasul yang mencucinya itu. Rasul sendiri yang mencucinya. Kemudian setelah mencucinya Rasul itu, Siti Aisyah melihat bekas cuciannya itu ketika Nabi menggunakan pakaiannya itu, kainnya itu untuk sholat.
Baik. Terus berikutnya. Sholat menggunakan kain, dalam arti izar itu kain. Saub juga itu kain. Kain yang dipakai. Nah, sekarang di Indonesia, di Pakistan, di India, itu ada kebiasaan menggunakan kain. Kain yang maksud kita kain kayak gini. Kain kita gini. Ini ketika itu dituduh oleh orang-orang itu tidak islami katanya. Mau bagaimana tidak islaminya? Karena itu bahasanya adalah kain. Bahasanya kain. Rasul pakainya pakai kain. Jadi pakaian yang utama dalam sholat itu yang namanya kain itu. Yang namanya kain itu. Dan sholat itu adalah, syarat sahnya sholat itu tertutupnya aurat dengan kain. Adapun baju dan lain sebagainya, peci dan lain sebagainya, itu tidak jadi syarat. Tapi itu adalah adab. Oke? Rasul secara pribadi, Rasul itu kita tahu memperbaiki kancing, memperbaiki sandal, sepatu, memperbaiki tempat minum bejananya, memperbaiki. Termasuk Nabi itu mencuci kainnya dari mani ketika Rasul mau sholat. Nah, disinilah adalah ada amaliyah. Itu Nabi melakukan kayak seperti itu sebagai apa? Apa sebagai Nabi atau sebagai suami? Tuh. Karena nanti ada yang dilakukan oleh Nabi sebagai Nabi. Ada yang dilakukan oleh Nabi sebagai suami. Ada yang dilakukan oleh Nabi sebagai panglima perang. Nabi itu. Beda-beda nanti, beda-beda Nabi itu. Beda-beda. Apa yang dilakukan Nabi itu tidak selamanya itu akan menjadi satu sunnah yang harus diikuti. Tidak. Sebab nanti ada. Seperti tadi perjalanan tadi saja. Perjalanan Nabi ke Mina dulu baru ke Arafah. Itu perjalanannya Nabi. Tapi sekarang kalaupun kita nggak kemana dulu, nggak ke Mina dulu, langsung ke Arafah, boleh. Karena Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Kayak begitu. Sekarang kalau kita ini sekarang punya kain. Apa kita harus kainnya itu kena mani, kemudian dicuci oleh kita sendiri, kemudian dipakai sholat? Itu harus kita ikuti. Bukan itu istinbatnya. Itu nggak mesti. Seperti halnya kalau misalkan Nabi menyatakan kalau ada susu kemudian ada lalat yang masuk. Apa kata Nabi? Celupkan lalatnya itu. Karena di dalam dua sayapnya itu ada satu obat, satu penyakit. Diangkat. Setelah diangkat diminum lagi. Berani nggak kamu? Nabi mah nggak berani. Nah, nggak berani Nabi mah. Kenapa? Bukan menentang Nabi tuh. Ya, bukan menentang Nabi. Ini hanya untuk menunjukkan tuh hukum itu. Tidak diikuti juga nggak bakal dosa. Seperti halnya tadi Nabi. Nabi ini kainnya ada maninya. Terus satu ada yang dicucinya gini, tetep cucinya. Nggak semuanya enggak. Kemudian yang kedua digaruk. Yang ketiga nunggu kering digaruknya. Apakah 3 kelakuan kayak seperti itu harus kita lakukan? Tidak. Sekarang kita banyak lah, kainnya banyak. Kita begitu kan ada maninya, kita langsung cuci semuanya, nggak dipakai lagi. Itu bukan berarti kita melawan Nabi. Nabi aja dipakai sholat. Oh, enggak begitu, tidak begitu. Ya tidak begitu. Ini istinbatnya adalah untuk membuktikan bahwa air mani itu tidak najis. Kemudian cara menghilangkannya, artinya tetap walaupun tidak najis harus dihilangkan daripada kain yang terkena mani. Satu dengan cara dicuci, yang kedua dengan cara digaruk dibuang. Kemudian kita kan dielap di apa gitu kan. Yang ketiga baru ditunggu kering kemudian baru digaruk.
Seperti itulah cara untuk mensucikan atau menghilangkan, bukan mensucikan, mani yang nempel di kain. Kain itu bisa celana nantinya, bisa kain, bisa baju, bisa spray, bisa apa saja.